Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Imratu Soleha dengan NPM 23120111457. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun ajaran atau tahun angkatan 2023. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengapa sih kita itu penting sekali untuk mempelajari HTN atau Hukum Tata Negara. Nah, penting banget untuk kita mempelajari HTN karena HTN sendiri itu kan merupakan the basic law of the land. Maka jika pijakannya goyah ya gimana? Ya maka kan berbahaya dong pastinya. Nah, HTN ini juga bisa kita ibaratkan bagaikan suatu peta lah ya yang menuntut kita ini agar bisa memahami negara. Dan bagaimana sih kita dapat terlibat di dalamnya. Kemudian mempelajari HTN juga ini dapat membekali diri kita dengan pengetahuan nih untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, aktif dalam membangun bangsa negara. Nah, HTN juga tuh kan membantu kita nih memahami bagaimana sih negara dijalankan dan bagaimana kita dapat berpartisipasi di dalamnya. Pengetahuan HTN juga ini penting loh untuk membangun demokrasi yang kuat, yang adil, yang jujur, dan yang bersih lah ya. Nah, hukum tata negara juga itu kan merupakan cabang hukum nih yang mengatur tentang struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Nah, hukum tata negara juga kan menetapkan kerangka hukum nih untuk pembentukan, untuk organisasi, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan juga. Serta, dan ini juga HTN juga ini dapat memperjelas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Nah, oleh karena itu ketika kita bisa mempelajari HTN dengan baik, maka kita bisa nih menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, kemudian kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik maupun sosial. Kita juga mampu nih menganalisis isu-isu hukum dan politik. Memiliki bekal juga nih untuk bekerja di bidang hukum, politik, serta pemerintahan. Nah, kemudian menurut saya nih HTN juga nih penting loh untuk saya maupun teman-teman yang notabene nih seorang mahasiswa hukum. Dengan kita memahami HTN ini, saya atau teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Unila mungkin dapat menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah nih. Contohnya tentang pendidikan. Dan kita juga nih dapat menyuarakan aspirasi melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya. Nah, selanjutnya memang mempelajari HTN juga nih sangat penting juga agar kita nih tahu nih hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam HTN juga tuh kan menjelaskan nih hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara seperti hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pentingnya nih kita mempelajari HTN ya, karena itu agar kita mengerti nih dan memahami bagaimana sih sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Termasuk gimana sih untuk mempertahankannya, memeliharanya, serta melaksanakan tata tertib nih di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Nah, di samping itu, agar kita nih juga tahu apa aja sih sumber-sumber HTN itu, kemudian mengenai konstitusi itu sendiri, sejarah ketatanegaraan Indonesia dari mulai prasejarah sampai reformasi, bentuk dan sistem pemerintahannya, demokrasi itu sendiri, serta lembaga-lembaga negara yang ada dan kewarganegaraan dan keimigrasian itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang menurut saya menarik. Ya, di sini materinya ini tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Sebenarnya itu semester 1 ya, khususnya di mata kuliah ilmu negara ini memang sempat juga kita membahas tentang kewarganegaraan atau warga negara ya. Oke, langsung saja. Pertama, itu kan ada warga negara dan penduduk. Nah, pastinya salah satu nih syarat dari berdirinya suatu negara itu kan adanya rakyat atau penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Nah, kemudian rakyat yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara itu disebut dengan warga negara. Dalam suatu wilayah terdapat 3 golongan orang, yaitu yang pertama, orang, warga negara, dan negara bersangkutan. Lalu yang kedua itu ada penduduk yang bukan warga negara. Yang ketiga itu ada orang asing yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang pasal 4 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Nah, itu kan dapat diperinci nih mengenai ketentuan-ketentuan warga negara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 13 poin ketentuan warga negara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu setiap orang yang berdasarkan Undang-Undang 2, berdasarkan Undang-Undang atau berdasarkan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia, namun ibunya ini warga negara asing. Lalu yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing, tapi ibunya warga negara Indonesia. Lalu yang kelima itu ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya ini nggak punya kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya itu tuh tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Lalu yang keenam itu ada anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya ini warga negara Indonesia. Lalu yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Lalu yang kedelapan, ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing sebagai anaknya itu, dan pengakuan yang dilakukan sebelum anaknya tersebut itu berusia 18 tahun atau belum menikah. Lalu yang kesembilan itu anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya ini tidak diketahui. Lalu yang ke-10 ini anak yang lahir di wilayah Indonesia apabila ayah dan ibunya itu tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui nih keberadaannya. Lalu yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat tersebut itu anak tersebut itu dilahirkan memberikan warga negara kepada anak yang bersangkutan. Lalu yang ke-12 ini anak yang lahir di luar wilayah NRI yang pada waktu lahir ini tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibunya. Lalu yang terakhir itu ada anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan nih permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah dan ibunya ini kan meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia. Nah, selanjutnya ini ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama itu ada asas ius soli atau law of the soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ini berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Lalu yang kedua itu ada asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu tuh menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Lalu yang ketiga ini ada asas kewarganegaraan tunggal, di mana asas ini itu menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ini nih merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Lalu ada pula nih asas-asas dasar penyusunan undang-undang kewarganegaraan. Nah, asas-asas itu tuh apa aja sih? Nah, asas-asas itu tuh yang pertama itu ada asas kepentingan nasional. Lalu yang kedua ada asas perlindungan maksimum. Lalu yang ketiga ini asas persamaan di dalam hukum. Lalu yang keempat ada asas kebenaran substansi. Lalu yang kelima ini ada asas non-diskriminatif. Lalu yang ketujuh itu ada asas pengakuan dan penghormatan
hak asasi manusia. Lalu yang terakhir itu ada asas publisitas. Nah, selanjutnya ini kita masuk kepada perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Di sini nih saya akan membahas secara singkat tentang cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Oke, langsung saja ya. Jadi yang pertama itu kita harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan Republik Indonesia. Setelah itu baru nanti pemohon akan mengajukan permohonan kewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat. Lalu setelah itu pemohon ini wajib nih untuk menyerahkan dokumen-dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi. Itu tuh dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Setelah itu baru nanti menteri akan mengumumkan nama-nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan nih dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, sebenarnya untuk ketentuan-ketentuan lebih lanjut atau cara-cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan itu ada nih dan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, baiklah, kita sudah memasuki nih di ujung pembahasan materi, yaitu pembahasan kita yang terakhir tentang ternyata seorang warga negara Indonesia ini bisa loh kehilangan kewarganegaraan. Tapi gimana sih kok bisa ya warga negara Indonesia ini kehilangan kewarganegaraannya? Nah, jadi seseorang atau seorang warga Indonesia ini bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila yang pertama nih, memiliki kewarganegaraan lain, namun atas kemauannya sendiri. Lalu yang kedua ini tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan ini nih mendapatkan kesempatan untuk itu. Lalu yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Lalu yang keempat, ada secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Lalu yang terakhir ini turut serta dalam pemilihan sesuatu yang sifatnya ini nih ketatanegaraan untuk sesuatu atau untuk suatu negara asing. Seperti itu. Baiklah, terima kasih karena telah bersedia untuk menyimak video penjelasan dari saya. Saya harap video penjelasan yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila dalam membuat video mengenai penjelasan materi ini terdapat salah kata atau kekurangan di dalamnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.